Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya sedangkan anak itu berada di tempat jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke dalam kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang kafir. Quran surat Hud ayat 41. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Masya Allah luar biasa, suara ustazahnya juga merdu. Namun langsung saja kita dengarkan pemaparan dari guru kita yang sudah siap untuk membahas Quran surat Hud ayat 41 bersama guru kita Ustadz Irwan Maulana. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol. Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih Bang Yoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil bashar. Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Sejalan dengan ayat yang dibacakan oleh Qari'ah tadi, ada sebuah kisah dan narasi yang sangat memilukan. Sebagaimana dinukil dari kitab Qisasul Anbiya milik Ibnu Katsir, yaitu tentang Nabiullah Nuh alaihi salam. Bapak dan Ibu serta pemirsa iNews TV rahimakumullah. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama 950 tahun. Tetapi pengikutnya tidak lebih dari 80 orang. Dakwahnya lama, pengikutnya sedikit. Hal ini dapat kita simpulkan bahwasanya manusia pada zaman tersebut watak dan hatinya keras. Watak dan hatinya keras. Berbicara masalah hidayah memang merupakan sebuah hak prerogatif Allah, yahdi may yasha. Allah hanya memberikan hidayah hanya kepada orang yang dikehendakinya. Berbicara masalah hidayah, dalam sejarah tercatat ada seorang anak Nabi yang tidak mendapat hidayah. Siapa? Yang bernama Kan'an bin Nuh alaihi salam. Di batas kesabarannya Nabi Nuh alaihi salam dalam berdakwah kepada umatnya yang keras pada saat itu, Allah perintahkan untuk membuat kapal bahtera. Lantas Nabi Nuh bertanya kepada Allah, "Ya Rob, saya membuatnya dari apa?" "Dari kayu, wahai Nuh." "Kayunya dari mana, ya Rob?" "Kayunya dari pohon." "Pohonnya dari mana, ya Rob?" "Tanam sendiri." Disuruh bikin kapal, kayunya suruh nanam pohon sendiri.
Maksud di sini adalah setiap tujuan yang mulia selalu memiliki proses dan juga istiqomah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu di sini dan juga pemirsa iNews TV selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Muhammad. Ketika kapal tersebut telah jadi, datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala irkabu bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Silakan naik wahai Nuh beserta umat yang beriman bersamamu dan juga sepasang binatang, masing-masing binatang sepasang-sepasang. Setelah semuanya naik ke atas kapal, Nabi Nuh mengecek satu persatu dari atas sampai bawah. Diabsen oleh Nabi Nuh. Bang Udin ada wahai Nuh. Mas Bejo ada, hadir wahai Nuh. Mbak Ratmi ada, hadir Nuh. Di tengah sedang mengabsen tersebut, matanya Nabi Nuh melihat tidak melihat satu sosok yaitu anaknya yang bernama Kan'an. Lantas bertanya kepada orang-orang di situ, adakah dari kalian yang melihat putraku bernama Kan'an? Saya tidak melihatnya wahai Nuh. Nabi Nuh naik ke atas buritan kapal dan terlihat dari jauh ternyata putranya Kan'an masih berada di daratan dan saat itu hujan sudah mulai turun dengan derasnya. Karena sayangnya Nuh kepada Kan'an, Nabi Nuh berteriak, "Ya bunayya irkam ma'ana." Wahai anakku, ayo sini naik kapal bareng papi. Kira-kira seperti itu. Lantas apa jawaban Kan'an? Tidak wahai papi, biarlah saya di daratan saja. Jangan nak, sebentar lagi akan datang bencana dari Allah berupa banjir. Apa jawaban Kan'an? Jawaban Kan'an adalah, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Kalau seumpamanya banjir tersebut datang, saya akan segera naik ke atas gunung yang paling tinggi untuk menyelamatkan diri dari bencana banjir. Sedih perasaan Nabi Nuh alaihissalam. Di puncak kesedihannya Nabi Nuh tersadar, Bapak Ibu sekalian. Ana urid wa anta turid wallahu fa'alul lima yurid. Kita semua punya keinginan. Nabi Nuh memiliki keinginan. Kan'an putranya memiliki keinginan. Tetapi Allah juga memiliki keinginan. Dan keinginan yang berlaku sebagai sebuah keniscayaan adalah keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad. Bapak dan Ibu sekalian, saat ini pun kita sedang dilanda banjir. Banjir bukan dalam arti air, tetapi banjir akan kebudayaan jahiliyah yang sudah mulai masuk. Peradaban jahiliyah yang sudah mulai masuk. Maka dari itu, mari kita semuanya kontrol anak-anak kita. Jadikanlah mereka adalah qurrata a'yun untuk kita semua. Jadikanlah masjid tempat mereka bermukim. Jadikanlah Al-Quran menjadi penerang hati mereka. Karena apa? Banjir sudah mulai datang. Kita melihat dalam kisah baginda Nabi besar Muhammad SAW dikatakan, khiyarukum khairukum wa altafukum fi ahli. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah seseorang yang sangat penyabar dan sangat lembut kepada keluarganya. Beliau sangat menyayangi anak-anaknya. Beliau mendidik anak-anaknya dengan tuntunan wahyu. Maka dikatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Aisyah, inna fil jannati daron. Nanti ketika di surga nanti ada sebuah rumah, yuqalu laha darul farhah, yaitu rumah yang menggembirakan.
La yadkhuluha illa man farrahas sobyan. Dan tidaklah rumah kegembiraan itu dimasuki oleh seseorang kecuali dia telah menggembirakan anak-anaknya. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah dan juga seluruh pemirsa iNews TV dimanapun berada. Semoga kita semuanya menjadi orang tua yang soleh dan solehah. Karena dari orang tua yang soleh dan solehah akan melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah juga. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Ustadz Irwan Maulana yang sudah menyampaikan pemaparan keilmuannya. Dan tentunya ini para pemirsa yang ada di rumah juga sebetulnya ingin bertanya, cuman karena jauh jadi diwakili di sini saja. Coba saya tanya, siapa yang mau bertanya silakan acungkan tangannya. Wah, ibu-ibu udah pasti banyak, cuman bapak-bapak saya kasih apresiasi karena beliau juga mau bertanya. Silakan Bapak sebelah sana, dengan Bapak siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Koswara dari Majelis Silaturahim dan juga Jemaah Masjid Jami Darun Naim. Baik Pak Ade. Terima kasih untuk Al-Mukarram Al-Ustadz Irwan Maulana mata'anallahu bituli hayati. Mau nanya nih Ustadz, bagaimana menjadi seorang ayah yang baik menurut pandangan Islam? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ade yang gak pernah besar, Ade terus ya. Baik, pertanyaannya langsung saja Ustadz, silakan bagaimana cara untuk menjadi ayah yang baik dan benar? Baik, terima kasih. Baik, bagaimanakah cara untuk menjadi ayah yang baik dan benar? Ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya sosok yang harus kita qudwahi adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW, di mana beliau memiliki sifat yang penyayang terhadap anak-anaknya, gitu ya. Nah, seorang bapak yang sukses dalam mendidik anak, maka diawali dari bapaknya dulu. Ya. Dari bapaknya dulu. Bapak yang soleh, maka insya Allah keturunannya juga akan soleh. Ya. Sekarang bapak yang baik seperti apa? Perihal keluarga, ya, di dalam ahwal syakhsiyah, seorang bapak, seorang ibu, dan anak-anak, maka posisi bapak sebagai kepala keluarga. Dikatakan dalam hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari diri kita adalah pemimpin. Minimal kata Rasul, kita adalah pemimpin dalam sebuah keluarga. Apa kewajiban bapak? Apa kewajiban istri atau ibu? Dan apa kewajiban anak? Maka dari tiga hal ini akan melahirkan hak dan kewajiban yang semuanya saling memiliki ta'liq atau keterikatan satu sama lain. Kewajiban bapak adalah memberi nafkah. Ya. Nafkah diambil dari bahasa Arab, satu padanan kata dengan kata infak. Cuman kalau infak adalah pengeluaran yang dikeluarkan untuk kebaikan. Sedangkan nafkah adalah diambil dari kata nafaqah, yaitu pengeluaran seorang kepala rumah tangga atau seorang ayah untuk menghidupi keluarganya dari kebutuhan rumah, makan, pakaian. Kalau dalam sudut pandang ilmu syariah disebut dengan doruriyat, hal-hal yang primer. Yang kedua adalah al-hajiyah. Yang ketiga adalah tersier, yaitu tahsiniyah. Ya. Lantas, dalam Islam nafkah ada berapa? Nafkah ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah nafkah untuk dirinya sendiri. Dan yang kedua adalah nafkah yang dikeluarkan untuk orang lain disebabkan tiga hal. Yang pertama karena ikatan pernikahan, ta'liqah az-zaujiyah. Yang kedua adalah karena keturunan, yaitu nasab. Dan yang ketiga adalah perbudakan. Maka ketika kita memberikan nafkah kepada anak,
dengan serta-merta menyayangi sang anak, maka otomatis akan terpatri di dalam hati anak, Masya Allah, ayahku hebat, apa yang aku butuhkan selalu dituruti. Aku sayang sekali sama ayah. Ya. Kira-kira seperti itu Pak Ade, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz sudah menjawab pertanyaan dari Pak Ade walaupun sudah besar, ya tetap jadi Ade ya. Baik, terima kasih Pak Ade, mudah-mudahan ini bisa menjawab apa pertanyaan yang disampaikan dan tentunya buat para pemirsa yang ada di rumah, juga yang hadir di sini jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kita akan masuk di segmen ngajiu bareng Ustadz Munawir Ngacir. Tolong dipersiapkan terlebih dahulu Al-Qur'annya. Mudah-mudahan kita bisa menata supaya lebih baik membaca Al-Qur'annya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Cahaya Hati Indonesia.